Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu berada di dalam keadaan sehat ya. Oh ya teman-teman, teman-teman pernah gak sih berada di dekat menara yang sangat tinggi? Dan di atas menara tersebut ada seekor burung yang sedang bertengger melepas kelelahan setelah melakukan penerbangan dari jarak yang sangat jauh. Nah, kira-kira berapa sih jarak kita terhadap burung tersebut? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah yang terlintas di pikiran kita, tapi menara tersebut sangatlah tinggi. Apakah menggunakan meteran sangat efektif? Tentu saja tidak. Lalu pakai apa? Jadi teman-teman, untuk mengukur jarak kita dengan burung di atas menara, kita bisa menggunakan suatu teorema yang bisa kita sebut dengan teorema Pythagoras. Lalu, apa sih Pythagoras itu? Pythagoras merupakan seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos yang sekarang menjadi Turki. Pythagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga yang lain yang tidak berbentuk siku-siku. Untuk rumus dari teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku lainnya, yaitu sisi tegak dan sisi alas segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar. Dari gambar kita ketahui bahwa gambar tersebut adalah gambar segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku berada di titik C. Rumus utama atau rumus umum dari teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C kuadrat merupakan panjang dari sisi miring segitiga siku-siku, A merupakan panjang dari sisi tegak segitiga siku-siku, dan B adalah panjang dari sisi alas segitiga siku-siku. Untuk rumus dari teorema Pythagoras secara umum dapat dijabarkan seperti berikut ini. Yang pertama, untuk mencari sisi miring atau sisi panjang, kita dapat menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan jika kita ingin mencari sisi tegak dari segitiga siku-siku, kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Dan jika kita ingin mencari panjang dari sisi alas segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Selanjutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar adalah gambar segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C. Diketahui panjang sisi tegaknya adalah 12 cm dan sisi miringnya adalah 15 cm. Lalu tentukan panjang dari BC atau sisi alas. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. BC kuadrat yang merupakan alas dari segitiga siku-siku sama dengan AB kuadrat yang merupakan panjang dari sisi miring segitiga siku-siku dikurangi dengan AC kuadrat yang merupakan sisi tegak dari segitiga siku-siku. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 12 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 225 min 140 sama dengan 81. 81 merupakan BC kuadrat. Jadi untuk mencari nilai BC kita akarkan 81 sehingga diperoleh nilai BC yaitu 9. Pada tahu belum apa sih triple Pythagoras itu? Sebelumnya pernah dengar gak kalian? Atau baru kali ini dengarnya? Kalau untuk yang belum dengar, kita bahas sama-sama yuk. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pythagoras dan menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya.
Jadi, bilangan yang terbesar dalam triple Pythagoras adalah sisi miring segitiga siku-siku. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan tabel triple Pythagoras berikut ini agar lebih memahami mengenai apa itu triple Pythagoras. Dalam tabel ini terlihat ada beberapa tipe 1 sampai 4. Ada 3 rumus, yaitu A kuadrat min B kuadrat, lalu ada 2A dikali B, lalu ada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk yang tipe 1, jika diketahui A-nya 2 dan B-nya 1, maka untuk nilai A kuadrat min B kuadrat adalah 3. Dan untuk nilai 2 dikali A dikali B adalah 4. Dan untuk nilai A kuadrat plus B kuadrat adalah 5. Maka dari tipe 1 kita ketahui triple Pythagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Untuk triple Pythagoras sendiri juga berlaku untuk kelipatan dari bilangan aslinya. Seperti pada gambar ini, kita lihat bahwa kelipatan dari triple Pythagoras tipe 1, kelipatan 2-nya 6, 8, 10, kelipatan 3-nya 9, 12, 15, kelipatan 4-nya 12, 15, 20, kelipatan 5-nya 15, 20, 25. Di antara keempatnya tersebut juga memenuhi dari triple Pythagoras. Sehingga jika ada soal yang diketahui kelipatannya saja, maka dapat mengatakan bahwa itu adalah triple Pythagoras. Nah, untuk triple Pythagoras sendiri, teman-teman bisa mempause video ini untuk lebih mencermati dari masing-masing tipe dari triple Pythagoras. Namun, untuk saat ini saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu contoh soal. Untuk lebih memahami mengenai apa itu triple Pythagoras, kita harus banyak-banyak berlatih. Contoh soal yang pertama ini adalah terdapat suatu segitiga siku-siku dengan ukuran 2 sisi yang berpenyiku adalah 21 cm dan 28 cm. Tentukan panjang sisi yang lainnya. Penyelesaian. Sisi yang dimaksud merupakan sisi miring segitiga siku-siku atau hipotenusa. Sehingga dapat kita misalkan yang dicari adalah sisi miring, kita misalkan dengan C, lalu 21 cm kita misalkan dengan A atau sisi tegak, dan 28 kita misalkan dengan sisi alasnya atau B. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita substitusikan sehingga C kuadrat sama dengan 21 kuadrat plus 28 kuadrat. Setelah dikuadratkan, kita jumlahkan sehingga menemukan 1225. Dan untuk mencari nilai C-nya, kita akarkan menjadi akar 1225. Dan kita dapatkan nilai C adalah 35 cm. Atau dengan cara lain, dengan menggunakan triple Pythagoras 3, 4, 5. Maka setiap sisi segitiga dikali dengan 7. Yang pertama 3 dikali 7, 4 dikali 7, 5 dikali 7. Sehingga didapatkan 21, 28, dan juga 35. Karena pada soal kita sudah mengetahui dua sisi yaitu 21 dan 28, maka dari sini kita dapat menyimpulkan sisi yang dicari adalah 35 cm. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Tiang sebuah antena televisi diikat menggunakan kawat seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan tinggi antena tersebut. Penyelesaian dari soal dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan pada gambar. Dari gambar kita akan mencari nilai X yang merupakan panjang dari titik alas pada rumah ke puncak dari antena, yang nanti akan kita sebut dengan X. Lalu untuk mencari panjang tiang, kita perlu menjumlahkan X dengan tinggi dari rumah. Sehingga X kuadrat sama dengan 13 kuadrat min 5 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169 dan 5 kuadrat sama dengan 25. Sehingga didapat 144. Dan untuk mencari nilai X, kita akarkan 144, sehingga kita dapatkan nilai X yaitu 12 cm. Dan panjang antena sama dengan X plus 4, sama dengan 12 plus 4, sama dengan 16 meter. Sehingga panjang antena adalah 16 meter. Sekian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.